Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 1, yaitu tentang konsumsi bahan bakar mesin bensin dan diesel. 1. Pengertian motor bensin dan 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Kedua yaitu mesin diesel. Diesel adalah sejenis mesin pembakaran dalam. Lebih spesifik lagi, sebuah mesin pemicu kompresi di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dikompresi dan bukan oleh alat berenergi lain seperti busi. Mesin diesel pada kendaraan otomatis sering digunakan pada mobil-mobil yang mempunyai kapasitas mesin yang besar dan juga tenaga yang besar, contoh truk, Proton, Fuso, bus, dan kendaraan besar lainnya. Hal ini dikarenakan mesin diesel cocok untuk penggunaan jarak jauh. Mesin diesel lebih tahan panas dibanding mesin bensin dan tenaga yang besar, karena konstruksi mesin diesel rata-rata berkapasitas besar. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang komponen mesin bensin 2 tak. 2 tak memiliki komponen yang lebih ringkas dibandingkan mesin 4 tak, antara lain yaitu kepala silinder. Di mana kepala silinder ini ada kalian bisa lihat pada gambar di samping, yaitu sebagai penutup atas bagian silinder sekaligus sebagai tempat combustion chamber. Yang kedua, blok silinder fungsinya yaitu sebagai tempat naik turun piston. Yang ketiga yaitu combustion chamber berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran mesin. Keempat yaitu crankcase merupakan ruang di bawah piston yang berfungsi dalam hal pemasukan campuran udara dan mesin. Kelima yaitu taken port, merupakan saluran masuk yang terhubung langsung dengan crankcase. Yang keenam yaitu exhaust port, merupakan saluran buang yang terhubung langsung dengan ruang bakar. Ketujuh, transport port, merupakan sebuah saluran di dalam blok silinder yang menghubungkan crankcase dengan combustion chamber sehingga udara dari dalam crankcase bisa naik ke ruang bakar. Kesembilan yaitu piston, berfungsi untuk mengubah volume ruang bakar sekaligus menutup dan membuka semua saluran udara pada mesin. Ke-10 yaitu connecting rod, berfungsi untuk menghubungkan gerakan piston ke poros engkol. Ke-11 yaitu poros engkol adalah komponen yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Yang ketiga yaitu tentang komponen mesin diesel. Fungsi komponen sistem bahan bakar diesel sebagai berikut, yaitu 1. Fuel tank, berfungsi untuk menyimpan bahan bakar sementara yang akan digunakan dalam penyaluran bahan bakar yang dibutuhkan oleh mesin. Dan kalian bisa lihat gambar di sampingnya. Feed pump. Kedua itu feed pump atau pompa penyaluran, berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dengan cara memompa bahan bakar dari tangki dan mengalirkannya ke pompa injeksi. Di dalam feed pump juga terpasang komponen yang bernama priming pump yang berfungsi untuk mengeluarkan udara palsu dari sistem bahan bakar. Kemudian sisa dari gambar tersebut, 1. For filter, saringan bahan bakar yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat pada bahan bakar untuk menjaga kualitas bahan bakar agar selalu bersih dan tidak menghambat aliran bahan bakar.
Kedua, injeksi pump atau yang biasa disebut dengan pompa injeksi, komponen sistem bahan bakar diesel yang satu ini berfungsi untuk menaikkan tekanan sehingga bahan bakar solar dapat mudah dikabutkan oleh nozzle. Di dalam pompa injeksi ada komponen yang bernama automatic tap dan governor yang berfungsi nyala yaitu ketiga, automatic time yang terpasang pada bagian depan pompa injeksi yang berhubungan dengan time guard berfungsi untuk memajukan saat injeksi sesuai dengan putaran motor. Keempat, governor terpasang pada bagian belakang pompa injeksi yang berfungsi sebagai pengatur jumlah injeksi bahan bakar sesuai dengan pembebanan motor. Kelima, pengabut nozzle berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar agar mudah bercampur dengan oksigen sehingga mudah terbakar dalam silinder. Keenam, yaitu pipa tekanan tinggi terbuat dari bahan baja yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa injeksi ke masing-masing pengabut. 7. Fungsi pijar atau busi pemanas gelap berfungsi untuk memanaskan ruangan per chamber pada saat mulai start dengan merubah energi listrik dari baterai menjadi energi panas. Ke-8, yaitu baterai atau aki berfungsi sebagai sumber energi yang mensuplai energi yang dibutuhkan oleh busi pijar untuk memanaskan ruangan per chamber. 9. Kunci kontak ignition switch berfungsi sebagai skala utama pada sistem kelistrikan kendaraan. Ke-10, yaitu roll light yang berfungsi sebagai pengaman dan pengatur saat pemanasan ruang per chamber. Yang selanjutnya yaitu tentang sistem penyaluran bahan bakar mesin bensin, yang dimana merupakan salah satu sistem yang penting di dalam motor bensin. Bahan bakar yang digunakan dicampur dengan udara sebelum dinyalakan oleh busi, dan proses pencampuran bahan bakar tersebut dilakukan di dalam karburator. Adapun komponen sistem penyaluran bahan bakar pada motor bensin sebagai berikut. Yang pertama yaitu tangki, kedua pompa bensin, ke-3 saringan bensin, ke-4 karburator bensin, ke-5 silinder bensin. Selanjutnya itu tentang penyaluran bahan bakar pada mesin diesel. Itu berdasarkan uraian tentang prinsip kerja mesin diesel yang membakar bahan bakar berdasarkan suhu kompresi secara bertahap. Maka penyaluran bahan bakar pada mesin diesel harus memenuhi syarat sebagai berikut. Mesin diesel harus mempunyai perbandingan kompresi yang tinggi agar mempunyai suhu dan tekanan kompresi yang tinggi sehingga mampu membakar bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Bahan bakar mesin diesel mempunyai sistem titik nyalanya tinggi sehingga harus dibuat menjadi partikel atau butiran yang lebih kecil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.